Info terbaru PP Manajemen ASN, kali ini soal nasib honorer. Alhamdulillah. Dikutip jpnn.com, Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas pasang target PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer bisa terbit akhir April 2024. Hal ini lantaran PP Manajemen ASN juga mengatur penataan non-ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Namun, Menteri Anas sudah menjelaskan bahwa pengaturan mengenai P3K penuh waktu dan P3K part-time akan dibuatkan kebijakan mekanisme seleksi secara khusus yang dituangkan dalam Permen PAN RB. Saat ini, rancangan PP Manajemen ASN masih tahap perumusan yang melibatkan sejumlah instansi. Sebelumnya, di sela rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Azwar Anas menjelaskan beberapa aspek yang akan diangkat di RPP Manajemen ASN, di antaranya terkait digitalisasi manajemen ASN, pengembangan karir ASN yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap tantangan zaman. Selain itu, reformulasi sistem penggajian, evaluasi kinerja ASN yang lebih efektif, simplifikasi jabatan hingga fleksibilitas sistem rekrutmen. Menteri Anas juga menyebutkan 5 pokok atau hal strategis yang diatur di RPP Manajemen ASN seperti dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB, yakni pertama, perencanaan dan pengadaan ASN, termasuk penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN. Kedua, simplifikasi jabatan ASN. Jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Ketiga, digitalisasi manajemen ASN. RPP Manajemen ASN akan mendorong perubahan pola pikir dan penerapan platform digital ASN. Keempat, pengelolaan kinerja ASN. Kelima, rancangan PP Manajemen ASN mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan. RPP Manajemen ASN memberi kemudahan akses belajar bagi ASN. PP Manajemen ASN terbit April 2024. Menteri Anas mengatakan, tahapan penyusunan PP Manajemen ASN sebagai turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Prosesnya panjang karena ini melibatkan banyak pihak, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Mas Anas memaparkan timeline penyusunan RPP Manajemen ASN, yakni sebagai berikut. 1. Membentuk tim perumus 12 Desember 2023. 2. Deadline perumusan draft 28 Desember 2023. 3. Pengajuan izin prakarsa kepada Presiden Jokowi 29 Desember 2023. 4. Izin prakarsa keluar 29 Desember 2023. Dilanjutkan pembahasan pra-PAK. 5. Penetapan PAK 1 Februari 2024. 6. Pembahasan PAK 2 Februari sampai 1 Maret 2024. 7. Harmonisasi 2 Maret sampai 1 April 2024. 8. Pengajuan hasil harmonisasi kepada Presiden Jokowi 10 April 2024. 9. Target penetapan PP Manajemen ASN 30 April 2024 dilanjutkan dengan peraturan pelaksanaan. Pembahasan RPP Manajemen ASN soal nasib honorer. Info terbaru, pembahasan penyusunan rancangan PP Manajemen ASN mulai masuk masalah yang berkaitan dengan nasib jutaan honorer. Rapat pembahasan RPP Manajemen ASN di kantor Kementerian PAN RB dipimpin oleh VLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Abbas Subagja. Dalam pertemuan hari ini, dibahas terkait poin-poin perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN sekaligus penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat UU Nomor 20 2023 tentang ASN. Demikian keterangan Humas Kemenpan RB. Hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli Menpan RB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto, serta anggota tim teknis substansi RPP Manajemen ASN dari BKN, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebelumnya, Azwar Anas menjelaskan mengenai mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K. Honorer yang sudah masuk database BKN akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan P3K part-time atau paruh waktu. Insya Allah, semua honorer yang masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi validasi oleh BPKP akan diangkut dalam P3K penuh waktu maupun paruh waktu, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Senayan. Menteri Anas membeberkan konsep mekanisme seleksi P3K 2024 jalur honorer, yakni sebagai berikut. 1. Pemerintah memberikan formasi khusus bagi honorer untuk jalur P3K.
2. Honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K penuh waktu atau full time. 3. Honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu. 4. Honorer yang diangkat PPK penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi dan sesuai kinerjanya.